Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 556 sampai dengan 558 dia mustahil bisa pulih. Roni menutupi wajahnya dan menatap Rico dengan bingung. Ronald dan yang lainnya juga tampak heran. Lihat, inilah Tuan Peter. Sangat luar biasa. Asisten wanita itu tersenyum tipis, menatap Peter dengan kekaguman di matanya dan berkata kepada Helen. Ini. Helen tercengang. Sejak Rico datang, Peter bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi duduk di kursi dengan tenang. Tetapi Rico menamparkan Roni tanpa ragu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah identitas Peter lebih dari sekedar pewawancara? Pak Rico, kamu ini maksudnya apa? Roni menutupi wajahnya dengan satu tangan, menggertakkan giginya sedikit dan bertanya. Apa maksudnya? Bukankah kamu berkata, suatu kehormatan dipukuli olehku? Rico menggelengkan kepalanya sedikit, lalu tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya lagi. Plak! Kali ini ada bekas tamparan di sisi kiri dan kanan wajah Roni. Roni semakin linglung, mata Ronald terbelalak dan tidak bisa bicara. Pada saat ini, firasat yang sangat buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Hari ini, dia mungkin benar-benar salah sasaran. Sudah lama tidak bertemunya. Apa yang terjadi dengan Peter sekarang? Pak Rico, aku tidak mengerti maksudmu. Dididik olehmu memang wajar, tapi aku tidak melakukan kesalahan. Roni berusaha sekuat tenaga untuk menahan hati yang sedih, namun bertanya dengan hormat. Tidak melakukan kesalahan apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Peter adalah tamu terhormat perusahaan Lipon kita? Merupakan kehormatan bagi kami bahwa dia dapat datang untuk membantu kita mewawancarai dan merekrut secara langsung. Mendengar itu, Roni, Ronald dan yang lainnya kaget. Dan kamu, Roni sangat tidak sopan kepada tamu terhormat kita. Menurutmu, jika aku akan memberimu pelajaran, apakah salah? Rico berbicara dengan kasar lagi. Kemudian terdengar suara Roni jatuh ke lantai. Wajahnya yang merah sedikit pucat. Ronald seperti sehabis makan lalat. Wajahnya memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Para pria dan wanita yang datang untuk melamar pekerjaan itu semuanya menciut, perlahan mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, mereka bahkan tidak berani bersuara. Satu persatu mencoba melarikan diri. Pak Rico, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Roni tidak peduli dengan rasa sakit di wajahnya. Dia segera menjelaskan. Wakil Presdir, aku tadi sudah memberitahunya. Asisten wanita berjalan ke depan dan mengadu. Kali ini, Roni benar-benar tercengang dan dia merasa sudah tak berdaya. Pergi ke Departemen Keuangan untuk menghitung gajimu. Rico sama sekali tidak ingin mendengar terlalu banyak dari Roni. Jadi dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, baik. Roni menggertakkan gigi, lalu harus menundukkan kepala dan pergi. Kamu tunggu saja. Ronald juga menunjuk Peter, memaki dan hendak pergi. Setelah dia hendak kembali, dia segera menghubungi Carlo dan kemudian mencoba mencari cara untuk memberi pelajaran pada Peter. Kenapa harus menunggu? Kamu tunggu aku di sana dan jangan bergerak. Peter berdiri perlahan dengan seringai di wajahnya. Apa maksudmu? Wajah Ronald menjadi gelap dan dia menatap Peter dengan cemberut. Ayo, biar ku beritahu apa maksud Tuan Peter. Oscar yang datang setelah mendengar berita itu, melewati kerumunan dan mencengkeram kerah Ronald. Pemeran kecil ini sama sekali tidak perlu Peter yang turun tangan. Tuan Peter, keponakanku tidak pengertian. Tolong maafkan dia. Dia seharusnya tidak menyinggungmu. Tolong biarkan dia pergi. Saat ini, Roni tidak lagi memiliki kesombongan sedikit pun dan terus memohon kepada Peter. Peter tidak berbicara, hanya melirik Oscar. Oscar segera mengerti dan mengulurkan tangannya yang lain, meraih kerah baju Roni lagi. Kamu juga sekalian ikut saja. Saat ini,
Oscar sedang menggenggam seseorang di masing-masing tangan. Terlihat sangat seram dan galak. Sebagai predator di ketentaraan, mereka memang sangat serius dan tegas. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka pengecut dan hanya bisa menahan diri. Menghadapi provokasi Ronald, Oscar tidak akan membiarkan dia lepas begitu saja. Di tangan Oscar, Ronnie dan Ronald seperti dua anak ayam yang meronta tapi tidak berhasil melarikan diri. Satu orang di masing-masing tangan, Oscar langsung mengangkat keduanya. Di kantor, hanya Rico, asisten wanita dan Helen yang baru direkrut yang tersisa. Tuan Peter, aku yang merekrut Ronnie di sini. Aku awalnya berpikir, dia adalah penduduk asli kota Mandala dan dia memiliki koneksi yang luas. Jadi, Rico menjelaskan kepada Peter dengan rasa bersalah di wajahnya. Ini urusan perusahaanmu. Kenapa bicarakan padaku? Peter melirik Rico dan berkata dengan tenang. Rico terkejut ketika mendengar itu dan kemudian wajahnya sedikit memerah. Itu karena identitas Peter selalu menjadi misteri di hati mereka. Dia tidak memegang jabatan apapun di perusahaan Lipon ini, tapi dia bisa keluar masuk gedung. Perusahaan Lipon ini sesuka hati. Apalagi, bahkan Damian, presidir posisi tertinggi perusahaan Lipon, bersikap sopan kepada Peter. Sehingga terkadang Rico pun bertanya-tanya apakah mungkin Peter adalah bos besar di balik perusahaan Lipon ini. Tapi memikirkan usia Peter dan apa yang terjadi pada Peter di keluarga Carmine, rasanya sangat tidak realistis. Karena itu, dia juga sangat bimbang. Tuan Peter, singkatnya aku telah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Rico terdiam beberapa detik, lalu meminta maaf lagi. Ya, Peter mengangguk sedikit. Rico tidak berlama-lama di sini dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal, kemudian pergi. Tuan Peter. Helen ragu-ragu sejenak, lalu perlahan melangkah maju dengan gugup. Bekerjalah dengan baik, seseorang akan menuntunmu. Setelah Peter selesai berbicara, dia melangkah maju untuk pergi. Dan sikap Peter membuat Helen langsung tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menyinggung Peter. Sekarang tampaknya Peter tidak bermaksud seperti itu. Tuan Peter, mengapa kamu membantuku? Helen mengumpulkan keberaniannya dan memanggil lagi. Peter berhenti sebentar, tetapi tidak menoleh. Aku melakukan sesuatu tanpa alasan. Meninggalkan kalimat ini, Peter berbalik dan pergi. Helen melihat Peter pergi, hatinya merasa sangat rumit. Cabang perusahaan keluarga Carmine. Abigail pulang dari perusahaan Lipon. Dia langsung mengadakan rapat dengan seluruh staf. Kini krisis keluarga Carmine telah teratasi. Sudah sewajarnya memantapkan hati para pegawai tersebut. Saat ini, banyak karyawan perusahaan keluarga Carmine yang mengetahui bahwa Abigail menyelesaikan krisis keluarga Carmine sendirian. Oleh karena itu, sikap para karyawan tersebut terhadap Abigail juga sangat hormat. Sebuah pertemuan berakhir dengan lancar. Abigail duduk di ruangan kantornya, minum segelas air dan menghela napas panjang. Kak Abigail, semua karyawan segan terhadapmu sekarang. Asisten wanita itu membantu Abigail menambahkan air panas dan berkata sambil menghela napas. Dia masih ingat sebelumnya betapa tidak dihormati Abigail di perusahaan. Selama Kenneth dan Janet bermain trik di belakang layar, Abigail tidak akan berada dalam posisi yang baik. Namun kini, Abigail benar-benar berhasil menaklukkan sebagian besar karyawan di perusahaan cabang ini. Saat Abigail hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ponsel di sebelahnya berdering. Halo, Judith. Abigail tersenyum dan mengangkat telepon. Abigail, kita pergi karaoke di klub Ferion hari itu. Apa kamu ingat? Nada suara Judith terdengar agak aneh. Kenapa? Abigail tentu masih ingat. Kalau begitu apakah kamu masih ingat hari itu mereka mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Peter membuat masalah di klub Ferion? Judith terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Ingat. Abigail mengangguk pelan. Saat itu, dia juga mengira pria itu adalah Peter.
Tapi Peter cacat dan selalu menggunakan kursi roda. Jadi jelas bukan dia. Orang itu, bisa jadi benar adalah Peter. Tunanganmu itu. Nada suara Judith terdengar serius. Abigail mendengar itu, tetapi tidak bereaksi untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, Abigail menarik napas perlahan. Judith, apa yang baru saja kau katakan? Ada keterkejutan dan keraguan dalam nada suara Abigail. Ku bilang, orang yang membuat masalah di klub Ferion hari itu mungkin adalah Peter. Judith memperjelas kalimatnya dan mengulanginya lagi. Mustahil. Abigail langsung menggelengkan kepalanya. Malam itu, seorang pria bernama Tuan Peter membuat keributan besar tentang klub Ferion. Katanya bahwa bahkan bos Ferion, Eddie, dipukuli. Dengan kejam. Eddie siapa? Dia adalah seorang penguasa dunia mafia kota Mandala ini. Siapa yang punya nyali untuk menghancurkan orang tua ini? Jangankan Peter, bahkan jika Carlo mendapat dukungan dari keluarga Nilo, dia tidak akan pernah berani melakukan ini. Jadi, Tuan Peter itu, bagaimana mungkin Peter? Abigail, aku tahu kamu tidak percaya. Tapi aku punya teman yang ada di sana hari itu dan diam-diam mengambil foto. Meskipun itu hanya samping mukanya, aku bisa mengenalinya itu adalah Peter. Judith tidak tahu bagaimana meyakinkan Abigail, jadi dia langsung mengirimkan foto itu ke ponsel Abigail. Abigail tidak berbicara, tetapi segera membuka WhatsApp dan memperbesar foto yang dikirim oleh Judith. Foto itu adalah di klub Ferion. Lampu di klub sedikit redup, dan ada banyak orang jarak dekat kamera. Melihat melewati sosok-sosok ini, Abigail mengarahkan pandangannya ke sebuah tangga di kejauhan. Seorang pemuda dengan ekspresi tegas berjalan menuruni tangga perlahan. Di sisi kiri dan kanan tangga, sederetan pria kekar berbaju hitam berdiri di setiap sisi. Semuanya membungkuk kepada pemuda itu. Pemuda itu tidak mengubah ekspresinya dan langkahnya stabil. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan semua yang ada di depannya. Sangat mendominasi. Abigail menutup mulutnya dengan tangannya dan bergumam dengan tidak disengaja. Saat ini, pemuda dalam foto tersebut sedang menikmati perhatian dan rasa kagum semua orang. Sepertinya dia adalah orang dengan posisi tertinggi di sana, sama seperti seorang kaisar. Dia adalah Tuan Peter sebagaimana semua orang memanggilnya. Meski foto ini hanya terlihat samping mukanya, namun Abigail tetap merasa familiar dari foto tersebut. Itu benar, sangat mirip dengan Peter. Hanya saja Abigail belum pernah melihat ekspresi dan aura Peter seperti ini. Aura dingin memandang rendah dunia, tuanku yang mulia, dapat terpancar melalui sebuah foto. Abigail, Abigail, apakah kamu mendengarkanku? Judith sudah menunggu. Melihat Abigail diam, dia buru-buru mendesaknya. Sekarang, dia juga sangat ingin tahu jawabannya. Karena dia melihat bayangan seseorang di foto ini. Itu adalah foto pria terhormat di ketentaraan yang secara tidak sengaja dikirimkan Nella padanya. Tidak, seharusnya itu bukan Peter. Abigail terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Orang di foto itu agak mirip dengan Peter. Namun, Abigail merasa orang tersebut lebih mirip dengan orang yang dilihatnya di gerbang perusahaan Lipon hari ini. Dan Peter hanyalah orang cacat di kursi roda. Bagaimana mungkin dia adalah orang yang berbadan sehat ini? Kenapa? Judith terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Abigail. Aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia memang memiliki kemiripan dengan Peter, tapi jelas bukan Peter. Karena orang ini kelihatannya ada kaitannya dengan perusahaan Lipon. Bagaimana Peter bisa ada hubungannya dengan perusahaan Lipon? Juga, Peter adalah seorang disabilitas. Abigail berbicara perlahan, seolah menjelaskan pada Judith, lebih seperti menjelaskan pada dirinya sendiri. Tapi itu benar-benar terlihat seperti dia. Apakah kalian tidak bertemu hari ini? Mengapa kamu tidak meneleponnya dan bertanya padanya atau pergi menemuinya? Setelah mendengar perkataan Abigail, Judith masih tidak percaya dengan penjelasan Abigail.
Sudah menemuinya. Dia masih belum pulih. Abigail berpikir sejenak, lalu menjawab dengan pelan. Abigail memang sudah 2 kali bertemu Peter sejak Peter keluar dari keluarga Carmine. Sekali di perusahaan Lipon dan kali kedua di Villa Indah Jaya. Dan 2 kali ini, meski Peter tidak menggunakan kursi roda, tapi dia sedang duduk. Jadi, Abigail tidak terlalu memikirkannya, mengira Peter hanya lelah dengan kursi roda. Belum pulih. Sepertinya itu benar-benar bukan dia. Tapi Tuan Peter ini benar-benar perkasa. Dan menurutku itu mirip sekali dengan foto yang diambil Nella. Tidak, aku harus nanya Nella. Tutup dulu. Judith tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Abigail dan segera menutup telepon. Abigail juga diam-diam meletakkan telepon. Ekspresinya muram. Tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Kak Abigail, ada apa denganmu? Melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Abigail, asisten wanita itu buru-buru bertanya. Menurutmu? Abigail terdiam beberapa saat, namun tetap bertanya dengan lembut. Bagaimana jika orang yang kita lihat tadi benar-benar Peter? Tuan Peter, Peter. Kedua nama itu terus berputar di benak Abigail. Pria bernama Tuan Peter ini benar-benar terlalu misterius. Dia tidak hanya bisa membuat keributan besar di klub Ferion, tapi dia juga bisa pergi tanpa cedera. Dan dalam 2 hari terakhir, Eddie sang bos dunia mafia juga bungkam. Tidak ada balas dendam. Dan Abigail, pemuda yang ditemui di gerbang perusahaan Lipon, mengendarai Rubicon hitam. Seharusnya Tuan Peter ini. Meski penampilan Tuan Peter ini agak mirip dengan Peter. Tapi Abigail masih belum bisa menghubungkan Peter orang penting itu. Orang yang terlibat dalam masalah biasanya tidak akan mengetahui kebenaran dengan jelas. Dalam pikiran Abigail sedang dalam kekacauan sekarang. Apakah otakku sudah buntu? Aku selalu bersikeras berpikir bahwa Peter belum pulih. Jadi tidak mungkin itu adalah Tuan Peter. Tapi, bagaimana kalau Peter sudah sembuh? Abigail bergumam pada dirinya sendiri. Duduk sejenak, lalu mencoba menelepon seseorang. Pemilik nomor ini adalah seorang dokter. Selama 2 tahun terakhir, Abigail membawa Peter mengunjungi rumah sakit yang tak terhitung jumlahnya. Rumah sakit besar hingga kecil. Hanya ada 1 dokter yang meredakan gejala Peter. Meski kecacatan Peter tidak kunjung sembuh. Namun setelah pengobatannya, Peter setidaknya berhenti berbicara omong kosong seperti dulu. Karena itu, Abigail masih mempercayai dokter ini. Telepon tersambung dan Abigail dengan cepat menjelaskan kepada dokter mengapa dia mencarinya. Alasan utamanya adalah untuk bertanya, apakah Peter bisa sembuh? Nona Abigail, itu tidak mungkin. Penyakit Peter sangat rumit, terutama penyakit kaki yang kamu sebutkan. Sama sekali tidak mungkin sembuh. Beberapa orang cacat mungkin memiliki kesempatan untuk berjalan dengan kruk setelah berlatih. Tapi Peter, kedua kakinya tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Nada bicara dokter di telepon sudah sangat memastikan. Kenapa? Abigail mengerutkan kening saat mendengar ini. Karena sistem saraf tubuh manusia adalah masalah tersulit di dunia medis, tidak peduli di bidang medis. Negara mana? Terlepas dari pembedahan dan penyakit dalam, mungkin kamu pernah mendengar tentang cangkok tulang hingga cangkok kulit, bahkan menjahit pembuluh darah. Tetapi pernahkah kamu mendengar tentang menjahit saraf manusia? Saat dokter menanyakan ini, Abigail menggelengkan kepalanya sedikit. Jadi sarafnya rusak dan sangat sulit untuk pulih. Setelah dokter mengucapkan kalimat tersebut, mata Abigail tiba-tiba berbinar dengan harapan lagi. Sulit untuk pulih. Jadi artinya ada peluang untuk pulih, kan? Abigail memahami kata-kata dokter dan bertanya dengan mendesak. Tidak, keajaiban bisa terjadi pada orang lain. Tapi, Peter sama sekali tidak ada kesempatan untuk itu. Aku sudah memberitahumu bahwa saraf di kaki Peter tidak rusak atau nekrotik. Tetapi itu hilang total, seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya. Bisakah kamu mengerti maksudku? Dia tidak lagi memiliki sistem saraf yang mengendalikan kakinya untuk berjalan. Bagaimana dia bisa sembuh?
Dokter sangat sabar menjelaskan kepada Abigail. Aku mengerti. Terima kasih Dokter Ludi. Abigail sedikit tidak berdaya dan tidak nyaman. Tetapi dia tetap tidak lupa mengakhiri telepon dengan sopan. Sambil meletakkan telepon, Abigail tidak terlalu kecewa. Karena dalam 2 tahun terakhir, dia membawa Peter untuk berobat. Sudah mendengar terlalu banyak hal seperti itu. Peter tidak mungkin pulih dalam hidup ini. Kalimat ini telah lama terukir dalam benaknya. Jadi, ketika Peter memberitahunya bahwa dia akan sembuh di masa depan, Abigail tidak percaya sama sekali. Sekarang, Abigail sekali lagi mendapat jawaban pasti dari Dr. Ludi dan hatinya merasa sangat putus asa. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Abigail menggelengkan kepalanya, mendorong pikiran tidak realistis itu keluar dari benaknya. Kini dia akhirnya menguasai cabang keluarga Carmine. Tentunya dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan menorehkan prestasi. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki lebih banyak hak untuk bersuara di keluarga Carmine. Bahkan, mampu menguasai nasibnya sendiri. Tok-tok. Saat Abigail baru saja menyalakan komputer, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kantor. Kak Abigail, Nona Janet dan Tuan Kenneth ada di sini. Suara asisten wanita terdengar di luar pintu dan sebelum Abigail sempat menjawab, pintu kantor sudah didorong terbuka.